Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam proses pembelajaran dari rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini yaitu membuktikan rumus turunan fungsi trigonometri fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, fx sama dengan tangen x, fx sama dengan sekan x, fx sama dengan kotangan x, dan fx sama dengan kosekan x, ya. Jadi kita insya Allah sebentar akan membuktikan keenam rumus fungsi trigonometri ini. Oke, baik, lanjut. Nah, definisi. Jadi keenam fungsi trigonometri tadi itu akan kita buktikan dengan menggunakan rumus ini, ya, yaitu turunan dari fungsi f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Dengan menganggap limit ini ada, maka proses mencari turunan disebut penurunan, ya. Jadi di materi ini atau di pertemuan ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas masalah turunan fungsi trigonometri, kita akan membuktikan rumus-rumus dasar terlebih dahulu. Ya, jadi ada 6 rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Oke, baik, kita buktikan yang pertama terlebih dahulu. Nah, sebelum membuktikan rumus trigonometri, ya, turunan fungsi trigonometri, kita mengingat kembali rumus turunan, ya. Ada beberapa rumus turunan fungsi ya mungkin pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Ini yang pertama, fx sama dengan k, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Kalau fungsi ini fx sama dengan a x pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan a kali n x pangkat n kurang 1, ya. Jadi pangkatnya ke depan dan pangkatnya dikurang 1. Yang berikutnya, fungsi fx sama dengan u x sama kali fx. Maaf ya, fx sama dengan ux kali vx, maka ini perkalian fungsi, ya. Jadi ini rumus untuk perkalian dua fungsi, maka f aksen x-nya atau turunan pertamanya u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x. Ya, oke, ini untuk rumus kali. Nah, yang keempat, fx sama dengan ux per vx, ini untuk rumus bagi, ya. Jika fungsinya fungsi bagi atau fungsi pecah, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx kurang ux kali v aksen x per vx pangkat 2. Ya, ini, ya. Mudah-mudahan masih diingat. Yang terakhir, untuk y sama dengan u pangkat n sama dengan u fx, maka y aksen x sama dengan n kali ux pangkat n kurang 1 kali u aksen x. Nah, rumus yang kelima ini biasa dikenal di materi turunan fungsi aljabar, yaitu turunan berantai, ya. Ini rumus untuk turunan berantai. Dan rumus-rumus ini juga berlaku di fungsi trigonometri, ya. Sekali lagi, kelima rumus ini juga berlaku di fungsi trigonometri. Jadi saya harapkan anak-anakku sekalian mengingat kembali atau membuka kembali buku-bukunya yang terkait dengan penggunaan kelima rumus ini untuk memperlancar pembahasan kita selanjutnya. Oke, baik, kita mulai yang pertama. Tentukan rumus turunan fungsi fx sama dengan sin x dengan menggunakan definisi turunan. Nah, definisi turunan yang dimaksud ini itu adalah ini, ya. Jadi kita akan menurunkan fungsi trigonometri menggunakan definisi ini, definisi turunan. Oke, penyelesaian. Nah, perhatikan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu misalkan
fx sama dengan sin x. Kemudian yang kedua, fx tambah h sama dengan sin x tambah h. Kenapa kita pasang ini x tambah h? Nah, kita lihat kembali rumusnya. Ya kan? Rumusnya kan fx tambah h. Nah, ya. Ini kan sudah ada tadi di soal. Nah, ini lagi kita munculkan. Kemudian sebentar kita limitkan, ya. Jadi kita mengingat rumus ini, maka x tambah h. Nah, jadi di soal ini kita rubah lagi fx tambah h sama dengan sin x tambah h. Nah, sekarang model kita sudah ada, ini ada dua. Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke rumus. Oke. Mulai ya, f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Ini rumusnya. Nah, ya kan? Sekarang kita substitusi fx tambah h tadi yaitu sin x tambah h. Kita ganti ya, sin x tambah h. Fx itu adalah sin x, ya. Ini sama di soal. Berarti kita dapatkan limit h menuju 0 sin x tambah h kurang sin x per h. Oke. Lanjut. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini kita perhatikan ini. Ini adalah rumus sinus untuk jumlah dua sudut ya. Mudah-mudahan masih ingat rumus jumlah dua buah sudut untuk fungsi trigonometri ini. Oke, yang mana rumusnya itu ini. Nah, ini rumusnya ya. Jadi ada beberapa rumus di sini, sin tambah, sin kurang, cos tambah, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan masih ingat kembali rumus ini. Nah, untuk soal ini, soal kita ini, kita gunakan rumus ini. Sin A tambah B, berarti sin A, cos A tambah cos A, sin B ya. Kita gunakan rumus ini. Kita kembali ke soal lagi. Nah, akhirnya sin X tambah H saya dapatkan ya. Sin X cos H tambah cos H sin H ya. Perhatikan rumusnya tadi. Ya, sin cos cosin ya ini. Oke, ini rumusnya. Oke. Nah, jadi saya gunakan kembali di sini. Nah, ini turun kembali per H. Oke, jadi saya dapatkan limit H menuju 0 sin X cos H tambah cos X sin H kurang sin X per H. Nah, selanjutnya perhatikan persamaan ini ya. Nah, sekarang saya kumpulkan yang ada sin X-nya. Ini kan ada sin X, sin X. Jadi saya kumpulkan di sebelah sini ya. Oke, saya kumpulkan. Jadi saya dapatkan persamaan baru sin X cos H kurang sin X tambah cos X sin H. Jadi saya kumpulkan ada sin X-nya. Nah, langkah selanjutnya perhatikan ini ada sin X-nya, ini juga ada sin X-nya. Jadi saya bisa gunakan sifat distributif ya, mengeluarkan ini sehingga saya dapatkan persamaan berikutnya, yaitu ini ya, sin X dalam kurung cos H kurang 1. Inilah tadi hasil sifat distributif ya. Saya kasih keluar sin X-nya. Nah, ini tetap oke, cos X per sin H. Jadi saya pisah ya. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Kita pisahkan. Ya, yang penting penyebutnya sama. Ya, maksudnya tadi kan bersambung. Perhatikan. Nah, tadi ini kan bersambung ya. Jadi ini penyebutnya. Jadi saya pisah ini penyebut ini saya pisah juga. Nah, oke. Bisa. Nah, sehingga saya dapatkan limit H menuju 0 sin X kali cos H kurang 1 per H tambah cos H X sin H per H. Nah, sekarang ini karena ini kan limit H menuju 0, berarti sin X ini adalah sebuah konstanta ya. Ini sebuah konstanta. Jadi saya kasih keluar. Nah, ini sin X. Ini pun cos X sebuah konstanta. Karena H menuju 0 kan, jadi saya kasih keluar. Jadi saya limitkan yang ada hanya saja, semua fungsi yang ada hanya. Jadi limit H menuju 0 cos H kurang 1 per H. Cos X sama dengan limit H menuju 0 sin H per H. Nah, sekarang ini jadi limit H menuju 0 cos H kurang 1 per H itu nilai limitnya ini kalau kita hitung ini adalah nilai limitnya ya 0 ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini limitnya. Nah, ini cara pembahasannya. Ini pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya. Mudah-mudahan masih ingat. Cos H kurang 1 per H ini. Ini cos H bisa kita sederhanakan menjadi rumus identitas ya. 1 kurang 2 sin kuadrat 1/2 H. Karena di sini H berarti di sini 1/2 H kurang
1 per H. Nah, dan seterusnya ya. Silakan dibuka materi yang lalu. Ini 2 dan seterusnya. Oke. Nah, ini akhirnya dapatlah min 1 kali 0 sama dengan 0. Ya, ini mudah-mudahan masih diingat ya. Oke, kita kembali. Nah, jadi saya dapat ini 0. Nah, ini limit H menuju 0 sin H per H. Ini materi yang lalu ya. Mungkin 2 minggu yang lalu kita sudah bahas, ini hasilnya 1. Jadi kita dapat sin X kali 0 tambah cos X kali 1. Cos sin X kali 0 itu 0 kali tambah cos X tambah 1 berarti cos X. Jadi cos X. Jadi kesimpulannya turunan dari fungsi fx itu ya sama dengan sin X atau f aksen X sama dengan cos X ya. Nah, jadi perhatikan kesimpulan terakhir, yaitu jadi turunan dari fungsi fx sin X adalah f aksen X sama dengan cos X. Oke, inilah pembahasan dari pada turunan fungsi sin X ya, dengan menggunakan definisi turunan yang pernah kita pelajari ya, menggunakan limit. Ya, jadi limit ini ya. Jadi pertama, jadi ini harus diingat baik-baik. Ya, f aksen X sama dengan cos X. Baiklah anak sekalian, inilah mungkin pembahasan untuk pertemuan kita kali ini, yaitu membuktikan ke-6 rumus fungsi trigonometri. Nah, sudah 1 terbukti, berarti masih ada 5. Oke. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.